Pada tanggal 18 Juli di tahun 1984, di wilayah San Isidro, San Diego, California, di sore hari yang tenang dan seharusnya menjadi hari yang normal, tiba-tiba saja ada seorang pria memasuki McDonald's yang sedang ramai. Bukan untuk memesan cheeseburger atau Happy Meal, melainkan untuk menembaki para pelanggan yang sedang menikmati makanan mereka. Pria itu membawa sejumlah senjata di tangannya, meminta semua orang di restoran cepat saja untuk merunduk, sebelum dia akhirnya menembaki mereka secara brutal tanpa peringatan atau aba-aba. Pria itu adalah James Huberty, yang kasus penembakannya segera menjadi salah satu kasus terburuk di Amerika Serikat karena menelan banyak korban jiwa. James Huberty lahir pada tanggal 11 Oktober 1942 di Canton, Ohio, dengan nama lengkap yaitu James Oliver Huberty, dari pasangan Earl Vincent dan Ethel Evalon Huberty. James adalah anak kedua dari dua bersaudara, di mana kakaknya adalah seorang perempuan yang dikenal dengan nama Ruth. Kehidupan James bisa dibilang berkecukupan. Ayahnya bekerja sebagai seorang inspektor pengendali mutu, dan ibunya adalah ibu rumah tangga yang telaten. Keluarga kecil ini adalah keluarga yang sangat taat dengan agama, dan mereka selalu datang ke United Methodist Church. Sayangnya, di usia yang bahkan belum menyentuh 1 tahun, James sudah harus berjuang dengan kondisi fisiknya yang tidak terlalu baik. Dokter menyatakan bahwa James menderita semacam kelainan tulang belakang yang masih bisa dirasakan oleh James bahkan ketika dia tumbuh dewasa. Pada usia 3 tahun pun, James terkena polio, penyakit yang membuatnya harus memakai penyangga kaki dari baja, besi, dan kulit sampai dia berusia 8 tahun. Pemakaian penyangga kaki tersebut sebenarnya mempengaruhi tumbuh kembang James yang berdampak permanen, karena setelah penyangganya dilepas, James menjadi pincang hingga dia dewasa. Saat usianya 8 tahun, ini sekitar di tahun 1950, ayahnya membeli sebuah lahan peternakan seluas 63 hektar yang terletak di Mount Eaton, Ohio. Masalahnya adalah ibu James tidak menyukai ide untuk berpindah ke wilayah tersebut dan meninggalkan keluarganya serta memilih jalan untuk menjadi pengkhotbah di trotoar wilayah Tucson, Arizona. Hal ini membuat James menjadi sangat sedih karena merasa diabaikan dan ditinggalkan ibunya. Ayahnya sering memergokinya menangis tak terkendali di dekat kandang ayam, tampak sangat terpuruk atas kepergian ibunya. James di tahun yang sama juga mulai bersekolah di sekolah dasar Mount Eaton. Sebagai seorang anak, dia cukup pendiam dan mudah marah, tapi juga menjadi korban bullying di sekolahnya karena kelainan fisiknya. Di masa-masa sekolah ini, James mulai menunjukkan ketertarikannya pada senjata karena ayahnya punya hobi yang sama. Dia juga sering berlatih menembak target. Selain hobi menembak, diketahui bahwa ketika masuk SMA, James juga memiliki ketertarikan pada catur dan mulai berteman baik dengan anak laki-laki yang bernama Charles karena mereka punya hobi yang sama. Keduanya bermain catur setiap hari, setidaknya sampai James lulus dari Wynneddale High School pada tahun 1960. Dalam buku tahunan, bagian foto James terlihat kosong karena dia menolak untuk difoto. Mungkin karena masa sekolahnya kurang menyenangkan dan dia sering mengalami tekanan dari teman-temannya. James lulus dengan nilai rata-rata, berada di urutan ke-51 dari 77 siswa saat itu. James kemudian melanjutkan pendidikannya pada tahun 1962 dengan mendaftar di Mellon College dan belajar di jurusan sosiologi. Di sini, dia bertemu dengan perempuan bernama Edna Markland yang James kencani sampai mereka kemudian menikah di tahun 1965. Namun, sebelum James yang awalnya menempuh pendidikan di Mellon College memilih untuk pindah belajar di Pittsburgh Institute of Mortuary Science, sebuah institut kamar mayat di mana James mendapat lisensi direktur pemakaman di tahun 1962 dan lisensi pembalsem di tahun 1963. Baru di tahun 1964, akhirnya James lulus dengan predikat Cum Laude. Tidak lama kemudian dia magang sebagai direktur pemakaman, sebelum akhirnya James menikah dengan Edna di gereja yang biasa didatangi oleh keluarga Edna. Pastor yang bertemu dengan James menyatakan bahwa James adalah orang dengan konflik batin yang mendalam dan seorang ateis yang sangat ragu terhadap Tuhan. Keyakinan James ini nampaknya mempengaruhi Edna, yang kemudian mulai berhenti menghadiri gereja setelah menikah dengan James.
Hal lain tentang James yang bisa diketahui dari supervisor James di rumah duka adalah bahwa James adalah seorang yang tidak suka keramaian, atau sebenarnya dia tidak terlalu suka orang lain. Dia bekerja di rumah duka Kenton selama 2 tahun, sampai di tahun 1967. Sebenarnya kinerjanya sangat baik dan mahir dalam pembalseman. Tapi karena dia tidak cocok berurusan dengan orang lain, James mengalami konflik dengan atasannya dan akhirnya mengundurkan diri. Pekerjaan baru yang diambilnya adalah tukang las di sebuah perusahaan di Louisville dan bekerja selama 2 tahun sebelum mendapatkan posisi dengan gaji yang jauh lebih baik di Babcock dan Wilcox, yaitu perusahaan penyedia teknologi dan layanan energi pada bulan Juni di tahun 1969. Meskipun James sangat pendiam dan tertutup serta jarang bersosialisasi, tapi atasan James melihat bahwa James adalah karyawan yang sangat bisa diandalkan. James rela mengambil lembur dan dia dengan cepat mendapatkan promosi karena kinerjanya yang terus meningkat. Lalu di pertengahan tahun 1970-an, James mendapat gaji yang berkisar antara $25.000 hingga $30.000 per tahun, atau saat ini jika disesuaikan dengan inflasi, maka gaji James setara dengan $138.000 hingga $166.000 yang jika dirupiahkan bisa mencapai sekitar lebih dari 2 miliar per tahun. Penghasilan yang fantastis yang membuat James akhirnya membeli rumah baru dengan 3 lantai di kawasan yang cukup sejahtera di wilayah Massillon, Ohio. Sayangnya, pada musim dingin di tanggal 1 Februari 1971, rumah pertama yang mereka beli di kawasan ini hancur karena kebakaran yang disebabkan oleh Edna lupa mematikan kompor saat sedang memasak sesuatu sedangkan dia pergi menjemput James di kantornya. James dan Edna tidak lama kemudian membeli rumah lain di jalan yang sama. Bahkan kemudian mereka membangun gedung apartemen 6 unit di lahan rumah pertama mereka yang mereka kelola sebagai investasi properti. Hidup mereka terbilang cukup baik dari segi ekonomi pada saat itu. Bahkan keduanya kemudian dikaruniai 2 orang putri, yaitu Zelia yang lahir di tahun 1972 dan Cassandra yang lahir di tahun 1974. Sekilas, mungkin kita akan mengira bahwa keluarga ini adalah keluarga yang beruntung, tapi tidak bagi Edna dan kedua putrinya, sebab James sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Selain sering memukuli istrinya, James juga diketahui sering menampar atau meninju putrinya, bahkan menodongkan pisau ke leher mereka. Edna pernah melaporkan tindakan James ini ke Departemen Layanan Anak dan Keluarga di Kenton dengan pernyataan bahwa suaminya itu telah menyerangnya hingga rahangnya geser. Tapi, James sendiri hanya terbukti pernah memukul Edna sekali. Mulai di tahun 1976, Edna berusaha berkali-kali membujuk supaya James melakukan konseling dan terapi ke psikolog atau psikiater untuk mengelola amarah dan sumber stresnya. Tapi upaya ini tidak begitu didengarkan oleh James yang menolak saran istrinya. Meski upaya membujuk konseling tidak berhasil, Edna belum mati langkah dalam meredahkan amarah dan kecemasan yang lama-kelamaan menjadi paranoia bagi suaminya itu. Dia tiba-tiba saja mengaku bisa membaca masa depan dengan menggunakan kartu remi atau tarot yang ternyata cukup berhasil mempengaruhi dan mengendalikan James, yang secara perlahan mulai mempercayai istrinya. Pembacaan kartu tarot yang dilakukan Edna akan memberikan efek menenangkan sementara bagi James, dan biasanya dia akan mengikuti saran istrinya dalam pembacaan tarot tersebut. Sikap tidak menyenangkan James juga diakui oleh rekan kerja serta tetangganya yang menganggap James sebagai seorang yang pemarah, pemurung, dan agak paranoid. Dan untuk masalah sikap paranoidnya ini terlihat jelas di halaman rumahnya saat itu, yang dipenuhi tanda larangan masuk tanpa izin, tanda hati-hati, dan tanda agar waspada terhadap anjing peliharaannya. James memang memelihara seekor anjing jenis German Shepherd. James juga pernah berselisih dan bertengkar dengan tetangganya selama berbulan-bulan, yang awalnya dipicu oleh pertengkaran anak-anak mereka. Tapi kemudian James menambah panas konflik dan dengan sengaja membiarkan putrinya melawan hingga berbuat kekerasan pada anak-anak lain. Pertengkaran lain juga terjadi antara James dengan pemilik pom bensin di wilayah rumahnya yang berujung pada penahanan James atas tuduhan perilaku tidak tertib di masyarakat serta pembayaran denda ke pengadilan. Hal lain yang sangat menonjol dan menjadi ciri khas dari James adalah obsesinya terhadap senjata dan sikap paranoidnya terhadap hari kiamat. Jadi James suka mendengarkan seorang ahli teori konspirasi, di mana James kemudian percaya bahwa kehancuran masyarakat sosial akan segera terjadi lewat perang dingin, keruntuhan ekonomi, dan perang nuklir yang menyebabkan dia mempersiapkan diri menghadapi kehancuran itu dan mengisi rumahnya dengan persediaan makanan yang tahan lama
dan banyak senjata yang beberapa dibeli dari rekan kerjanya. Seorang teman bernama Jim Aslinus yang pernah bertamu ke rumah James mengatakan bahwa rumahnya dipenuhi dengan senjata api hampir di setiap sisi, sehingga dimanapun James duduk atau berdiri, maka dia bisa saja langsung meraih dan mengambil senjata itu. Fakta mengejutkannya adalah setiap senjata sudah terisi peluru dan pengamannya sudah dilepaskan. Jadi siapapun bisa mengambil senjata itu dan langsung digunakan, bahkan mungkin oleh anak-anaknya sendiri. Lalu di bulan November di tahun 1982, perusahaan Babcock dan Wilcox tutup dan menyebabkan James diberhentikan dari pekerjaannya. Kondisi ini menyebabkan James cukup putus asa terhadap situasi keuangannya dan karena dia tidak mampu lagi menafkahi keluarga. Seorang temannya sempat mendengar James berkata bahwa jika dia tidak mampu lagi menafkahi keluarganya, maka dia akan menghabisi nyawanya sendiri dan membawa semua orang bersamanya. Belakangan setelah menganggur, Edna mengatakan bahwa James mulai berhalusinasi dengan mendengar suara-suara dan menjadi semakin paranoid. Di awal tahun 1983, James menempelkan pistol berisi peluru ke pelipisnya, mengancam akan melenyapkan nyawanya sendiri, tapi untungnya Edna berhasil mencegah suaminya itu dari menembakkan dirinya sendiri, di mana James kemudian merespon dengan berkata, "Seharusnya kamu membiarkan saya menembak diri saya sendiri." Berbulan-bulan tidak mendapatkan pekerjaan tetap di Ohio, akhirnya James sepakat dengan istrinya untuk menjual gedung apartemen 6 unit mereka seharga $115.000 pada musim semi di tahun 1983. Tidak lama setelah itu, James sempat mendapatkan pekerjaan lain pada tanggal 2 Mei 1983 di Union Metal Manufacturing Company. Tapi dia hanya bekerja sampai tanggal 10 Juni, sampai dia diberhentikan kembali karena pabrik tutup. Beberapa minggu kemudian setelah James kembali menganggur, James mengalami kecelakaan lalu lintas bersama salah satu putrinya, yang menyebabkan James merasakan nyeri leher dan tulang belakang yang semakin parah karena kelainan yang dideritanya sejak kecil. James juga mencatat bahwa adanya getaran saraf yang semakin meningkat di tangan dan lengannya. Lalu, pada musim panas di tahun 1983, James yang kehabisan tunjangan pengangguran mengajukan permohonan untuk tinggal di Meksiko bersama keluarganya. Ide ini dilakukan James karena dia percaya bahwa uang yang tersimpan dari penjualan gedung apartemennya akan lebih bertahan lama menopang keluarganya jika mereka tinggal di Meksiko dibanding tinggal di Amerika. Lalu di bulan September 1983, James pun menjual rumahnya seharga $12.000 dengan pembeli menanggung hipotek atau jaminan utang sebesar $48.000. Keluarga James pun segera pindah dari Ohio ke Tijuana pada bulan Oktober 1983. Mereka meninggalkan semua benda di rumah lama, kecuali barang-barang penting, serta tentu saja koleksi senjata, amunisi, dan perlengkapan bertahan hidup yang disiapkan oleh James. Kehidupan baru di Tijuana sebenarnya bisa diterima oleh istri dan anak-anak James. Mereka sangat ramah dengan para tetangga, sementara James yang hanya bisa sedikit berbahasa Spanyol lebih banyak terdiam di lingkungan barunya. Dia juga menyesali keputusannya untuk pindah ke Meksiko karena ternyata James tidak mendapatkan pekerjaan di Tijuana. Setelah 3 bulan, James akhirnya membawa lagi keluarganya pindah ke San Isidro, sebuah distrik di San Diego yang sebagian besar warganya adalah warga miskin. Distrik ini berada di utara, menjadi perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, di mana saat James dan keluarganya pindah di tahun 1984, penduduknya mencapai 13.000 jiwa. Di San Isidro, James menyewa salah satu ruang di apartemen Cottonwood. Tapi selama tinggal di sini, James sangat kasar dengan para tetangganya karena James kesal setelah mengetahui bahwa keluarganya adalah satu-satunya orang Anglo-Amerika di kompleks apartemen tersebut. Belakangan, selama proses mencari pekerjaan, James sempat melamar ke iklan surat kabar yang menawarkan pelatihan penjaga keamanan dalam program yang didanai pemerintah federal. James pun menyelesaikan kursus tersebut pada tanggal 12 April 1984 dan segera mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan keamanan di Chula Vista, lalu ditugaskan untuk menjaga kompleks kondominium. Gaji yang didapatkan James selama bekerja sebagai penjaga keamanan cukup untuk membuatnya bisa mengirimkan furnitur dari Ohio ke San Isidro. Mereka juga kemudian pindah ke apartemen 2 kamar tidur di Every Road dengan harga sewa $450 pada bulan yang sama. Namun, ketenangan ini tidak lama karena pada tanggal 10 Juli, James diberhentikan dari pekerjaannya dengan alasan kinerjanya yang buruk dan ketidakstabilan fisik secara umum.
Setelah pemecatannya dan kembali menganggur, di tanggal 15 Juli 1984, James sempat mengatakan pada Edna bahwa dia curiga dirinya memiliki masalah kesehatan mental. 2 hari kemudian, tepatnya di tanggal 17 Juli, di pagi hari yang tidak biasa, karena James tanpa permintaan siapapun akhirnya menelpon klinik kesehatan mental San Diego, meminta janji temu yang mendesak. Namun, James harus menunggu hingga ditelepon kembali. Dia meninggalkan rincian kontaknya kepada resepsionis dan sangat berharap bahwa dirinya akan ditelepon lagi dalam beberapa jam. Edna bilang bahwa selama beberapa jam, tampaknya James benar-benar menunggu telepon itu karena dia hanya duduk diam di samping telepon selama berjam-jam lamanya menunggu panggilan dari klinik. Sayangnya, karena telepon tidak kunjung tiba, James keluar dari rumah tanpa mengatakan apapun dan berkendara entah kemana menggunakan sepeda motornya. Hal yang tidak diketahui oleh James adalah sebenarnya resepsionis salah mengeja namanya sebagai Souberty, sehingga panggilan itu tidak pernah sampai kepadanya. Ditambah karena saat pertama menelpon, sikap James yang sopan tidak menunjukkan adanya urgensi dan dia juga menyatakan bahwa tidak pernah dirawat di rumah sakit karena masalah kesehatan mental, yang membuat panggilan James dicatat sebagai penyelidikan non-krisis yang harus ditangani dalam waktu 48 jam. Kira-kira baru 1 jam kemudian, James kembali ke rumah dengan wajah yang puas. Sikapnya juga agak berubah, agak lebih hangat dan ramah. Dia bahkan mengajak Edna dan kedua putrinya untuk bersepeda ke taman terdekat setelah makan malam. Dan ketika sudah lebih larut, James menghabiskan waktu berdua bersama Edna menonton film di televisi. Pada hari Rabu di tanggal 18 Juli 1984, James mengajak istri dan anak-anaknya untuk mengunjungi kebun binatang San Diego. Saat berjalan-jalan di sana, James sempat memberitahu istrinya bahwa dia yakin hidupnya sudah berakhir. Tampaknya James berkata begitu karena klinik kesehatan mental tidak membalas panggilan teleponnya dan kemudian dia kembali berkata pada Edna, "Ya, masyarakat punya peluangnya." Edna saat itu masih belum paham maksud dari James. Lagi pula sikapnya sangat biasa di hari itu, tapi memang cenderung lebih hangat dan ramah dibanding sebelumnya. Mereka juga masih sempat pergi makan siang di restoran McDonald's di wilayah Claremont, San Diego sebelum mereka kembali ke rumah. Begitu tiba di rumah, James langsung masuk ke kamar. Saat itu dia menggunakan kaos merah marun dan celana panjang kamuflase hijau. Edna memperhatikan James sambil berbaring santai di tempat tidur mereka. James mendekatinya, lalu dengan lirih berkata pada Edna, "Aku ingin memberimu ciuman selamat tinggal." Edna mencium suaminya, lalu bertanya kemana James akan pergi karena dia akan segera menyiapkan makan malam untuk mereka. James dengan tenang menjawab Edna bahwa dia ingin pergi berburu manusia. James pun keluar kamar sambil memegang pistol di bahunya dan membawa sekotak amunisi serta sebuah bungkusan menggunakan selimut kotak-kotak. James sempat melirik ke arah putri sulungnya, yaitu Zelia, dan berkata padanya, "Selamat tinggal, saya tidak akan kembali." Lalu James benar-benar pergi dari rumah. James menggunakan mobil sedan Mercury Marquis berwarna hitamnya yang sempat menyusuri San Ysidro Boulevard, di mana dia sempat ke supermarket Big Bear dan kemudian ke cabang kantor pos Amerika Serikat. Baru sekitar di jam 15:56, James tiba di tempat parkir restoran McDonald's di San Ysidro Boulevard. Saat itu, di dalam restoran terdapat 45 pelanggan, belum termasuk kru restoran yang sedang bertugas. James turun dari mobil membawa senjata yang dimilikinya, berupa pistol semi-otomatis Browning HP 9mm, serta sebuah kotak dan tas kain berisi ratusan butir amunisi untuk setiap senjata. Begitu memasuki restoran beberapa menit kemudian, James pertama kali mengarahkan pistolnya ke seorang karyawan berusia 16 tahun, yaitu bernama John Arnold, dari jarak kurang lebih 15 kaki. Asisten manajer yang bernama Guillermo Flores berteriak, "Hey John, orang itu akan menembakmu." Namun, saat James menarik pelatuk pistolnya, tidak terjadi apa-apa. John selamat. James sendiri segera memeriksa senjatanya ketika manajer restoran yang bernama Neva Crane, yang berusia 22 tahun, berjalan dari konter layanan restoran ke arah John yang mengira bahwa apa yang dilakukan James hanyalah lelucon mengerikan. Namun, tidak lama kemudian James menembakkan senapan karabin Uzi ke langit-langit restoran lalu mengarahkannya ke Neva, si manajer. James menembak Neva tepat di bawah mata kirinya, membuat Neva yang malang meninggal beberapa menit kemudian.
dan jatuh sebagai korban pertama. Segera setelah Neva ambruk, James menembakkan senjatanya lagi ke John, melukainya di bagian dada dan lengan. John pun ambruk kesakitan. Ia belum tewas, tapi yang jelas lukanya cukup fatal. Di sisi lain, James berteriak dan mulai memerintahkan agar semua orang merunduk atau tiarap. Kemarahan James tampak tidak terkendali. Dia juga menyebut semua yang hadir di restoran itu sebagai babi kotor, bajingan Vietnam. Dan kemudian, dia mengaku telah membunuh 1.000 orang lalu kini mau membunuh 1.000 orang lagi. Seorang pelanggan bernama Victor Rivera yang berusia 25 tahun mencoba membujuk James untuk tidak menembak orang lain. Tapi sebagai tanggapannya, James malah menembak Victor sebanyak 14 kali dan berteriak, "Diam!" berulang kali saat Victor menjerit kesakitan. Semua orang di dalam McDonald's itu mulai berusaha bersembunyi dan berlindung. Namun James kemudian mengalihkan perhatiannya ke 6 wanita dan anak-anak yang sedang berkumpul. Maria Colmenero Silva yang berusia 19 tahun terbunuh dengan satu tembakan di dada. Disusul oleh Claudia Perez yang berusia 9 tahun yang tewas setelah James menembakinya dengan brutal di bagian perut, pipi, paha, pinggul, kaki, dada, punggung, ketiak, dan kepalanya menggunakan senapan Uzi. Setelah itu, James beralih menargetkan Imelda Perez, adik dari Claudia, yang baru berusia 15 tahun, di mana tangannya ditembak dengan senjata yang sama. James juga menembaki Aurora Pena yang berusia 11 tahun di bagian kaki, tapi Aurora segera dilindungi oleh bibinya, yaitu Jackie Reyes, yang sedang hamil dan baru berusia 18 tahun. James pun menembaki Jackie sebanyak 48 kali dengan senapan Uzi, sebelum menembak Carlos Reyes, putra dari Jackie, yang baru berusia 8 bulan dengan satu tembakan pistol di bagian tengah punggungnya dan membuatnya tewas seketika. James masih terus mengamuk dengan tembakannya dan menembak seorang pengemudi truk yang berusia 62 tahun bernama Lawrence Vanslius hingga dia tewas. Selesai dengan Lawrence, perhatian James beralih ke sebuah keluarga yang duduk di dekat area bermain restoran. Ada Blade Rejan Herrera yang berusaha melindungi putranya yaitu Matau yang baru berusia 11 tahun, serta suami Blade yang bernama Ronald, di mana dia berusaha melindungi teman Matau yaitu Kate Thomas yang berusia 12 tahun. Ronald berusaha membuat Kate tidak bergerak dan melindungi anak itu dengan tubuhnya. Tapi tetap saja ketika James mulai menembak, Kate terkena di bagian bahu, lengan, pergelangan tangan, dan siku jari. Tapi lukanya tidak terlalu parah. Ronald yang tertembak sebanyak 6 kali di bagian perut, dada, lengan, pinggul, bahu, dan kepala pun selamat, meski luka yang dideritanya cukup fatal. Hanya saja, istrinya Blade dan putranya Matau terbunuh akibat banyak tembakan di kepala. Di dekat mereka, ada 3 wanita yang terdiri dari Guadalupe Del Rio yang berusia 24 tahun, Glario Ramirez yang berusia 25 tahun, dan Aridelsi Volvas Vargas yang berusia 31 tahun, menjadi sasaran penembakan James berikutnya. Guadalupe terkena tembakan beberapa kali tapi lukanya tidak terlalu serius. Gloria bahkan tidak terluka sama sekali, tapi Aridelsi mendapat 1 luka tembak di bagian belakang kepala yang cukup fatal hingga membuatnya meninggal keesokan harinya di rumah sakit. James juga membunuh Hugo Velasquez Vasquez, seorang bankir berusia 45 tahun, hanya dengan 1 tembakan di bagian dada. 712 now. I'm taking rounds. We're taking rounds here. 10-4. Where are you now, 712 now? I am east of the McDonald's. 10-4. East of the McDonald's. Shots being fired now at 712 now. 710 Sam, are you on? 710 Sam, 10-4. Let's Omega code 10. Panggilan pertama kelainan darurat baru dilakukan setelah pukul 16.00 di McDonald's San Isidro Boulevard. Tapi petugas operator secara keliru mengarahkan petugas ke McDonald's lain yang berjarak 3 km dari lokasi penembakan. Kesalahan ini cukup menunda pengamanan lokasi selama beberapa menit, di mana seorang wanita bernama Lydia Flores saat itu sempat masuk ke area drive-thru dan melihat jendela yang pecah serta suara tembakan panik, yang akhirnya Lydia segera memutar balik mobilnya hingga menabrak pagar dan bersembunyi di semak-semak bersama putrinya yang berusia 2 tahun sampai penembakan itu berakhir. Sekitar pukul 16.05, keluarga kecil yang terdiri dari Astolfo, Marcia Felix, dan putri mereka yang baru berusia 4 bulan bernama Carlita baru tiba di McDonald's dan berjalan ke salah satu area. Astolfo sebenarnya berasumsi saat melihat pecahan kaca bahwa sedang ada renovasi di restoran itu dan melihat James dengan mengira bahwa dia adalah tukang reparasi. Namun, segera James menembak senapannya ke arah mereka.
Marisela tertembak di bagian wajah, lengan, dada, dan menyebabkan salah satu matanya buta dan salah satu tangannya tidak bisa digunakan secara permanen. Carlita terluka parah di leher, dada, dan perut. Astolfo sendiri terluka di dada dan kepala. Untungnya, ada orang lain di dekat lokasi yang membantu keluarga kecil itu hingga mereka berhasil mendapatkan pertolongan segera dan selamat. Kemudian ada 3 anak laki-laki berusia 11 tahun yang menggunakan sepeda BMX menuju tempat parkir sebelah barat. Mereka adalah Joshua Coleman, Omar Alonso Hernandez, dan David Flores Delgado yang menjadi korban penembakan James berikutnya. Joshua mendapat luka parah di punggung, lengan, dan kaki. Omar mendapat beberapa luka tembak di punggung dan Joshua sempat menyaksikan dia mulai muntah. Lalu David yang mendapat beberapa luka tembak di kepala. Omar dan David tewas di lokasi kejadian karena luka yang mereka dapatkan benar-benar fatal. Tapi Joshua berhasil selamat. Berikutnya ada pasangan lansia bernama Miguel Victoria Ulloa yang berusia 74 tahun dan istrinya Aida Valoquez Victoria yang berusia 69 tahun terlihat berjalan mendekati pintu masuk. Miguel baru saja membukakan pintu untuk istrinya, tapi James mulai menembaki mereka, membunuh Aida dengan tembakan di wajah dan melukai Miguel. Saksi mata sempat melihat Miguel menggendong istrinya dan menyeka darah dari wajah sang istri sambil meneriakkan makian pada James yang membuat James akhirnya mendekati Miguel dan balik memaki lalu mengakhiri hidupnya dengan tembakan di kepala. Kira-kira 10 menit sejak panggilan pertama pelayanan darurat, akhirnya polisi tiba di McDonald's yang tepat. Petugas pertama yang tiba di lokasi adalah Miguel Rosario yang dengan cepat menentukan lokasi dan memberi informasi kejadian yang sedang berlangsung ke Departemen Kepolisian San Diego. Di saat yang bersamaan, James juga mulai menembaki mobil patrolinya. Petugas yang dikerahkan segera memberlakukan lockdown di area seluas 6 blok dari lokasi penembakan. Polisi mendirikan pos komando 2 blok dari restoran dan mengerahkan 175 petugas di berbagai lokasi strategis. Petugas ini bergabung dalam waktu 1 jam dengan beberapa anggota tim SWAT yang juga mengambil posisi di sekitar restoran. Saat James menembak dengan cepat dan bergantian menggunakan senjatanya, polisi awalnya bingung menentukan berapa banyak orang yang berada di dalam restoran. Selain itu, karena sebagian besar jendela restoran telah pecah akibat tembakan, pantulan dari pecahan kaca menambah kesulitan polisi untuk bisa melihat fokus ke dalam restoran. Awalnya, polisi khawatir ada banyak pria bersenjata yang mungkin menyandra. Meskipun satu orang yang melarikan diri dari restoran memberitahu polisi bahwa hanya ada seorang pria bersenjata di tempat itu, tidak menyadar dan hanya menembak siapapun yang dia temui. Lalu pada jam 17.05, semua aparat penegak hukum yang merespon diberi wewenang untuk membunuh pelaku jika mereka mendapat target yang jelas. Beberapa orang yang selamat kemudian melaporkan bahwa James berjalan menuju counter layanan dan mengatur radio portable, mungkin untuk mencari laporan berita tentang penembakannya, sebelum akhirnya memilih untuk memutar stasiun musik dan selanjutnya menembak orang lain saat dia menari mengikuti musik. Tidak lama kemudian, James menggeledah area dapur, menemukan 6 karyawan dan dia berteriak, "Oh, masih ada lagi? Kamu mencoba bersembunyi dariku, bajingan." Salah satu karyawan perempuan berteriak dalam bahasa Spanyol, "Jangan bunuh saya, jangan bunuh saya." Sebelum James melepaskan tembakan, menewaskan Paulina Lopez yang berusia 21 tahun, Elsa Barboa Fierro yang berusia 19 tahun, dan Margarita Padilla yang berusia 18 tahun, serta membuat luka parah terhadap Albert Lewis yang berusia 17 tahun. Sebelum James mulai menembak lagi, Margarita sebenarnya sempat meraih tangan temannya, yaitu Fendi Flanagan yang berusia 17 tahun, di mana keduanya sempat berlari dan nahasnya Margarita kemudian ditembak mati. Sementara Wendy dan 4 karyawan lainnya serta seorang pelanggan wanita yang membawa bayinya bersembunyi di dalam ruang utilitas bawah tanah bergabung dengan Leos yang merangkak ke ruang utilitas itu setelah ditembak 5 kali. James terus menambah jumlah korban tewas dengan menghabisi nyawa Jose Perez yang berusia 19 tahun, Gloria Gonzalez, dan Michael Carncross. James juga sempat menembaki Aurora Pena yang masih hidup meski sudah mendapat luka tembakan sebelumnya. Tapi dia berhasil selamat meski lukanya sangat parah dan dia dirawat di rumah sakit cukup lama dibandingkan dengan korban selamat lainnya. Pada jam 17:17, James terlihat berjalan dari counter layanan menuju pintu dekat jendela drive-in restoran yang membuat penembak jitu dari tim SWAT bernama Charles Foster yang berusia 27 tahun di posisinya yang berada di atap kantor pos tepat di seberang restoran melihat James dari leher hingga ke bawah tanpa halangan melalui teropong senapannya. Charles menembakkan 1 peluru dari jarak 32 meter dan tepat mengenai dada James.
memotong aorta tepat di bawah jantung dan menyebabkan James terkapar jatuh ke belakang dan tewas seketika. Charles segera menyampaikan kepada petugas lain bahwa dia telah membunuh pelaku. Seorang sersan polisi kemudian masuk ke dalam 1 menit kemudian untuk memastikan bahwa pelaku sudah benar-benar mati. Dia bertanya pada gadis yang terluka tak jauh dari tubuh James, apakah pria yang baru saja tewas itu adalah tersangka, dan gadis itu mengangguk. Hingga James tewas, seluruh tragedi mengerikan itu sudah berlangsung selama 77 menit. Dia telah menembakkan minimal 257 butir peluru dan menewaskan 20 orang dan melukai sisanya dengan cukup fatal. Bahkan salah satunya dinyatakan mati otak saat tiba di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. 17 korban dinyatakan tewas di dalam restoran dan 4 di sekitarnya. Hanya ada 10 orang di dalam restoran yang tidak terluka, di mana 6 yang ada telah bersembunyi di dalam ruang utilitas bawah tanah. Dalam kesaksian korban selamat, James sempat melontarkan tuduhan atau hinaan. Pada suatu kesempatan dia juga berteriak bahwa dia sendiri tidak pantas untuk hidup. Dan meskipun James berulang kali berteriak sepanjang penembakannya bahwa dia adalah seorang veteran perang Vietnam, tapi setelah dicek kembali, dia tidak pernah benar-benar bertugas di cabang militer manapun. Sehari setelah pembantaian tersebut, wartawan mengunjungi ayah James Huberty di Mount Eaton, Ohio untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang putranya. Setelah membahas masa kecil putranya dan latar belakang agama keluarga, Earl Huberty menunjuk pada lukisan seekor domba yang hilang di tepi sungai Jordan sebelum mulai menangis dan memberitahu para wartawan dengan kalimat, "Kemarin adalah hari terburuk dalam hidup saya. Saya merasa sangat kasihan pada orang-orang itu." Sementara, McDonald's untuk beberapa waktu menghentikan semua iklan televisi dan radio pada hari-hari setelah pembantaian tersebut, di mana sebagai tindakan solidaritas, saingannya yaitu Burger King juga menghentikan sementara semua bentuk iklan. Karena banyaknya korban, rumah duka setempat harus menggunakan San Isidro Civic Center untuk mengadakan peringatan bagi setiap korban. Paroki setempat, Gereja Mount Carmel, terpaksa mengadakan misa pemakaman secara berturut-turut agar setiap orang yang meninggal dapat dikuburkan tepat waktu. Di sisi lain, beberapa petugas polisi yang datang ke lokasi pembantaian mengalami gejala-gejala termasuk kurang tidur, kehilangan ingatan, dan rasa bersalah pada bulan-bulan setelah kejadian. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Mental Nasional dan dilakukan oleh Kepala Psikolog Departemen Kepolisian San Diego pada tahun 1985 menyimpulkan beberapa petugas menderita gangguan stres pasca trauma akibat insiden tersebut. Jenazah James pun akhirnya segera dikremasi pada tanggal 23 Juli 1984, di mana tidak ada ibadah resmi yang dilakukan selama pemakamannya. Abunya dikembalikan ke Etna dan dikebumikan di Ohio. Beberapa minggu setelah tragedi tersebut, Etna dan kedua putrinya juga menerima banyak ancaman pembunuhan yang memaksa mereka untuk tinggal sementara bersama kerabatnya. Ketiganya bahkan harus menghadiri sesi konseling selama lebih dari 9 bulan karena trauma yang dihadapi. Etna Huberty dan kedua putrinya awalnya pindah dari San Isidro ke Chula Vista, tempat Zelia dan Cassandra mendaftar di sekolah dengan nama samaran. 1 tahun kemudian keluarga tersebut baru pindah ke komunitas Spring Valley. McDonald's, tempat terjadinya tragedi, dalam waktu 2 hari setelah kejadian sempat direnovasi. Restoran tersebut berencana untuk dibuka kembali dengan harapan gedung tersebut akan menjadi McDonald's pada umumnya. Namun setelah diskusi antara tokoh masyarakat dan eksekutif McDonald's, keputusan diambil pada 24 Juli bahwa restoran tersebut tidak akan dibuka kembali dan restoran yang telah direnovasi dibongkar pada tengah malam di tanggal 26 September. Setelah penutupan dan pembongkaran restoran tersebut, McDonald's menyumbangkan tanahnya kepada kota dengan ketentuan bahwa tidak ada restoran yang dibangun di atas lokasi tersebut. Selama lebih dari 4 tahun, rencana alternatif untuk mengubah situs tersebut menjadi taman peringatan atau kuil bagi orang mati telah dipertimbangkan. Tanah tersebut dijual pada bulan Februari 1988 kepada Southwestern College seharga $136.000 dengan perjanjian bahwa area seluas 300 kaki persegi di depan perluasan kampus yang ingin dibangun oleh perguruan tinggi tersebut disisihkan sebagian peringatan permanen untuk 21 korban. McDonald's kemudian membangun restoran lain 2 blok dari lokasi pembantaian di West San Isidro Boulevard. Jaringan restoran tersebut juga mengumumkan komitmen untuk menyumbangkan $1 juta untuk dana para penyintas. Dengan istri pendiri McDonald's yaitu Ray Kroc juga menambahkan kontribusi pribadi sebesar $100.000 untuk membantu biaya penguburan
bantuan keuangan untuk kerabat almarhum dan konseling bagi penyintas. Jumlah total sumbangan yang diterima oleh dana ini akan melebihi 1,4 juta dolar. Etna menerima pembayaran pertama dari dana ini meski warga San Isidro dan beberapa donatur sempat protes. Beberapa waktu berlalu, sebuah tugu peringatan permanen bagi mereka yang terbunuh dalam pembantaian tersebut akhirnya diresmikan pada tahun 1990. Tugu peringatan ini terdiri dari 21 pilar marmer putih heksagonal berukuran 1-6 kaki atau sekitar 30 cm sampai 1,8 meter. Masing-masing bertuliskan nama korban. Monumen ini dirancang oleh mantan mahasiswa Southwestern College bernama Roberto Valdez yang mengatakan tentang inspirasi desainnya bahwa 21 segi 6 mewakili setiap orang yang meninggal dan tingginya berbeda, mewakili keragaman usia dan ras orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang terlibat dalam pembantaian tersebut, mereka terikat bersama dengan harapan bahwa masyarakat dalam tragedi seperti ini akan tetap bersatu, seperti yang mereka lakukan. Monumen ini terletak di 460 West San Isidro Boulevard. Setiap peringatan pembantaian San Isidro McDonald's, monumen ini akan dihiasi dengan bunga. Biasanya orang-orang keturunan Meksiko memperingati Hari Orang Mati dengan membawa lilin dan persembahan atas nama para korban.